Halo teman-teman, hari ini segmen yang khusus karena kita akan mengadakan tanya jawab. Kalian kasih pertanyaan dan saya akan jawab. Supaya kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal firman Tuhan. Let's go. Pertanyaan yang pertama, kenapa dalam tulah ke-10 di Mesir yang dibunuh adalah anak sulung? Kenapa nggak anak bungsu gitu mungkin ya? Kenapa kok harus anak sulung? Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, Tuhan berkata dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 22-23, Israel adalah anakku yang sulung. Sebab itu biarkanlah mereka pergi. Kalau tidak, kata Allah kepada Firaun, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, kita harus pahami dua konsep di sini ya. Yang pertama, anak sulung itu adalah anak yang istimewa. Anak sulung ini akan menjadi pewaris dari ayahnya. Kalau ayahnya raja, anak sulung ini yang akan jadi raja meneruskan dia. Kemudian dia juga dapat bagian 2 kali lipat warisan dibandingkan saudara-saudaranya. Intinya ini anak yang istimewa. Nah, Tuhan berkata bahwa Israel adalah anak sulung, berarti Israel ini adalah bangsa yang istimewa buat Tuhan. Dan tidak ada bangsa lain yang memiliki keistimewaan seperti mereka. Terus Tuhan berkata, Israel adalah anakku yang sulung, lepaskan mereka, kalau tidak, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, ini prinsip yang kedua tentang kesulungan ini, teman-teman. Bagi setiap bangsa, mereka merasa bahwa mereka adalah anak sulung dewanya masing-masing. Demikian juga Raja Mesir atau Firaun dipercaya sebagai keturunan dari dewa yang disembah oleh orang Mesir. Nah, sekarang bangsa Israel adalah anak sulung dari Yahweh, Allah yang menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi di sini bukan hanya masalah siapa bangsa mana yang merupakan anak sulung gitu ya, apakah Israel atau Mesir, tapi juga Allah mana yang lebih berkuasa. Apakah Allahnya Israel atau Allahnya Mesir? Dan masing-masing Allah ini akan membela bangsanya sendiri-sendiri. Dan Allah berkata, aku akan membunuh anakmu yang sulung, anak sulung Firaun, anak sulung seluruh Mesir, untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa daripada para Allah di Mesir. Bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu termasuk membunuh anak sulung Mesir, membunuh anak-anak dewa dalam tanda kutip ya, dan para dewa Mesir tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu sebabnya kenapa yang dibunuh adalah anak sulung. Pertanyaan yang kedua, kenapa di dalam korban sajian harus ada garam? Ini dari Imamat pasal yang kedua. Ya. Jadi memang Tuhan berkata, kalau engkau mempersembahkan korban sajian berupa tepung atau roti, harus ada garamnya. Jangan lupa kasih garam. Dikatakan oleh Tuhan, garam itu adalah garam perjanjian. Nah teman-teman, di dalam dunia Timur Tengah zaman dulu, kalau orang mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum, mereka akan panggil saksi, dan kedua orang yang mengadakan perjanjian akan makan garam. Mereka punya istilah, ada garam di antara kita, yang berarti ada kesepakatan, ada perjanjian di antara kita. Garam ini merupakan lambang dari perjanjian antara dua pihak. Jadi ini mengingatkan orang Israel bahwa mereka punya perjanjian dengan Allah. Tapi bukan hanya itu, karena garam adalah zat yang mengawetkan. Jadi perjanjian yang dimiliki Israel dengan Allah ini sifatnya terus-menerus berlangsung. Kalau dalam perjanjian antar manusia, selama orangnya masih hidup, perjanjian itu mengikat. Itulah perjanjian garam. Nah, sekarang dalam konteks Allah dengan Israel, ini berarti selama Allah masih ada, dan Allah ada selama-lamanya, dan selama bangsa Israel masih ada, dan mereka terus ada sampai sekarang ya teman-teman, sudah 3.000 tahun lebih. Maka perjanjian itu akan terus berlangsung. Jadi ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan perjanjian antara Allah dengan Israel. Secara khusus Tuhan berjanji kepada keturunan Harun bahwa mereka akan terus melayani dan dapat bagian dari pelayanannya di dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan terus menjadi raja di Israel. Dan ini perjanjian yang terus-menerus berlangsung karena perjanjian ini disebut perjanjian garam oleh Allah.
Jadi tidak akan terputus keturunan Daud dan keturunan Harun melayani Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya kesalahan Nadab dan Abihu? Kenapa sampai mereka dihukum mati? Ini menarik ya teman-teman. Ini dalam Imamat pasal 10. Imamat itu sedikit banget cerita. Sebagian besar isinya tentang peraturan-peraturan gitu ya, tata cara. Tapi di cerita yang sedikit itu di pasal 10 ada cerita tentang 2 orang imam anak Harun yang nasibnya naas. Jadi mereka mau mempersembahkan ukupan di hadapan Allah. Ini tugas harian imam, setiap hari harus diganti ukupan yang baru. Dan mereka ambil api dari tempat yang tidak diterima oleh Tuhan. Jadi ambil bara entah dari mana gitu, terus dipakai untuk membakar ukupan. Dan sebagai akibatnya firman Tuhan katakan api menyambar mereka dan kedua-duanya mati terbakar di hadapan Tuhan. Ini peristiwa yang ngeri sekali gitu ya. Apa sebenarnya kesalahan mereka? Dikatakan dalam Alkitab bahwa Nadab dan Abihu membawa api asing. Nah, api yang harusnya dibawa untuk Tuhan, api apa yang tidak asing? Harusnya mereka mengambil bara, mengambil api dari mezbah korban bakaran. Jadi, api yang di mezbah korban bakaran itu teman-teman, itu sudah dipakai untuk membakar korban bakaran. Jadi api itu api yang kudus, api yang berbeda dengan api-api yang lain. Karena sudah disucikan oleh korban itu. Jadi korban bakaran itu untuk menghapuskan dosa gitu ya. Jadi untuk menghapuskan jarak antara Allah dengan imam-imamnya. Sehingga para imam bisa terus melayani. Nah karena apinya spesial, dipakai untuk membakar ukupan yang khusus pula. Dan ukupan ini nggak main-main juga. Karena mezbah pembakaran ukupan letaknya persis di depan tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Jadi mezbah itu sangat penting, sangat kudus gitu. Dan mereka membawa api dari luar yang tidak kudus untuk membakar ukupan di mezbah pembakaran ukupan. Jadi akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan cara membakar mereka. Nah teman-teman, kalau menurut saya sih cukup fair ya, karena Tuhan sudah ngomong gitu bahwa kalau mereka tidak melakukan tepat seperti apa yang diminta oleh Tuhan, dan yang diminta oleh Tuhan dalam hal ini nggak susah. Ya, Tuhan cuma suruh mereka ambil api dari mezbah korban bakaran, kan beres. Tapi ternyata Nadab dan Abihu menganggap enteng perintah Tuhan itu, dan mereka ambil api sembarangan. Nah, padahal Tuhan sudah berfirman, kalau kamu sembarangan, kamu tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan, Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan mematikan mereka. Tuhan sudah ngomong. Jadi ketika mereka benar-benar melanggar, melakukan apa yang dilarang, Tuhan menghukum mereka, ya memang semestinya seperti itu. Selain itu teman-teman, kalau Nadab dan Abihu dibiarkan, ini akan menjadi satu presiden yang buruk untuk generasi berikutnya. Karena kedua orang ini baru ditahbiskan. Jadi mereka grace barusan aja jadi imam. Dan mereka langsung menganggap enteng peraturan penyembahan kepada Tuhan. Kalau Tuhan biarkan dan imam-imam lain melihat dan orang-orang Israel melihat, loh kok boleh sih seperti itu? Maka generasi yang berikutnya juga akan tidak menghargai Tuhan, menganggap enteng peraturan-peraturannya. Contoh lain di dalam Alkitab ketika Tuhan menghukum imam yang dia pilih sendiri gitu ya, keturunan Harun adalah Imam Eli dengan anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Tuhan berkata, kenapa kamu lebih menghormati anak-anakmu dibanding aku? Membiarkan mereka berbuat semau-maunya di kemah suci. Karena itu Tuhan menghukum Imam Eli. Keturunanmu akan terputus gitu ya. Jadi terputus melayani Tuhan sebagai imam. Anak-anakmu akan mati di hari yang sama. Tuhan tidak bisa membiarkan kekudusannya dipermainkan. Tuhan itu baik teman-teman ya. Tuhan itu sabarnya luar biasa. Kita baca dalam Keluaran Imamat Bilangan bagaimana Tuhan begitu sabar terhadap bangsa Israel. Tapi Tuhan menaruh standar yang tinggi untuk penyembahan kepada Dia, terutama untuk imam-imam. Karena kalau imamnya aja tidak menghargai peraturan penyembahan di kemah suci, bagaimana dengan rakyatnya? Padahal imam dituntut untuk lebih tinggi daripada orang-orang Israel. Pertanyaan berikutnya,
Kenapa di dalam Imamat 6 ayat 26, imam diperintahkan makan dari korban penghapus dosa. Jadi memang kalau memberikan korban penghapus dosa, dan bukan hanya korban penghapus dosa sebenarnya ya, korban keselamatan, korban sajian, korban penebus salah, itu Tuhan hanya minta lemaknya, umbai hatinya, ginjalnya, darahnya, lalu sisanya, dagingnya, ada yang diberikan kepada imam, lalu ada yang dimakan rame-rame, korban keselamatan nih. Kenapa demikian? Ya supaya imamnya dapat bagian, supaya mereka ikut makan gitu. Jadi teman-teman, kadang-kadang orang berpikir kenapa imam dapat yang terbaik, kenapa imam dapat bagian yang baik-baik. Dalam korban keselamatan, bagian mereka adalah dada dan paha kanan. Itu kan enak-enak gitu ya. Kenapa? Nah, kita perlu tahu bahwa orang Lewi, termasuk di dalamnya keturunan Harun, itu tidak mendapat tanah di tanah Kanaan. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, bagi-bagi wilayah, ini wilayah suku Yehuda, ini wilayah Naftali, ini wilayah Zebulon, ini Ruben, Manasya, dan seterusnya. Suku Lewi nggak dapat wilayah. Ini berarti mereka tidak bisa bertani, mereka nggak bisa beternak karena nggak ada ladang. Mereka hanya punya tempat tinggal. Kota-kota yang ditentukan untuk jadi tempat tinggal mereka. Lalu mereka hidup dari mana? Mereka harus melayani Tuhan juga di bait suci. Jadi bagaimana mereka akan makan? Bagaimana mereka dapat penghasilan? Gitu. Nah, inilah yang Tuhan pikirkan buat mereka. Supaya imam-imam orang Lewi itu bisa tetap hidup, melayani Tuhan dengan baik tanpa harus memikirkan macam-macam hal tentang, aduh besok makan apa ya, aduh gimana ya anak saya, dan seterusnya. Maka Tuhan mewajibkan orang Israel yang membawa korban, sebagian dari korban itu harus diberikan kepada kepada para imam, kepada orang Lewi. Juga ketika orang Israel membawa perpuluhan, membawa buah sulung, itu semua Tuhan hanya minta sedikit aja, dibakar sebagai tanda bahwa ini dipersembahkan buat Tuhan. Tapi sisanya diberikan kepada para imam, orang Lewi, untuk penghasilan mereka, untuk penghidupan mereka. Jadi tujuannya seperti itu. Dan juga ini sebagai, dalam tanda kutip, persembahan kasih ya. Karena imam yang berhak makan daging korban persembahan adalah imam yang bekerja membakar korban-korban itu di hadapan Tuhan. Seumpama yang tugas Imam Eleazar, dia yang bakar korbannya, dia yang curahkan darahnya di mezbah, dia yang dapat bagian dari persembahan itu. Jadi ini merupakan perhatian Tuhan buat imam-imam yang melayani dia. Sampai sekarang juga prinsip ini masih berlaku. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan, persembahan ke gereja, tujuan kita adalah untuk pemeliharaan gereja, pekerjaan Tuhan, kemajuan pekerjaan Tuhan, juga untuk penghidupan orang-orang yang melayani sepenuh waktu di gereja. Supaya mereka bisa melayani dengan baik, mempersiapkan khotbah dengan baik, mempersiapkan ibadah dengan baik, besuk jemaat dengan baik, administrasi dengan baik, tanpa harus memikirkan, saya dapat uang dari mana ya, anak saya uang sekolahnya gimana ya. Karena ada uang yang dipersembahkan jemaat untuk Tuhan yang bisa dipakai untuk pemeliharaan hidup mereka yang melayani di gereja. Jadinya jemaat juga jangan udah nggak bayar perpuluhan, persembahannya minimal gitu kan, terus mintanya khotbah yang level-level internasional. Nggak bisa, itu kan berarti pendetanya harus kerja. Dan kalau harus kerja 8 jam sehari tersita untuk bekerja, sisanya baru buat pelayanan. Untuk menghindari hal seperti itu, maka umat Tuhan diwajibkan di dalam firman Tuhan membawa persembahan mereka untuk penghidupan orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Oke teman-teman, kita sudah bahas beberapa pertanyaan. Karena waktu, jadi kita segini dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan sampaikan secara langsung kepada saya atau tulis di kolom komentar. Jangan khawatir kalau baca Alkitab nggak ngerti maksudnya, pasti ada jawabannya ya. Kita cari dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan bilang kita akan mendapat. Jadi semangat terus baca Alkitab, jangan kasih kendor, dan percayalah kalau kita serius cari Tuhan, pasti berkat Tuhan ada buat kita. See you in the next video. Tuhan Yesus memberkati.